Oke, gengs, kita mulai dari awal dulu nih. Jadi zaman kegelapan di Eropa itu sering banget kita dengar sebagai periode yang penuh misteri, gelap, dan penuh ketakutan. Sebenarnya, istilah zaman kegelapan sendiri itu muncul sekitar abad ke-15 sampai 19. Dan banyak orang bayangin itu sebagai masa penuh kekacauan, buta ilmu pengetahuan, dan kekejaman yang gak terbatas. Tapi sebenarnya cerita itu nggak sepenuhnya benar loh. Banyak sejarawan ngeklaim kalau istilah itu terlalu mengecilkan dan bahkan menggambarkan zaman yang nggak adil buat orang-orang saat itu. Yang bikin cerita ini makin menarik adalah, di balik semua mitos yang beredar, zaman kegelapan itu penuh dengan misteri dan kekejaman yang nggak simpel begitu aja. Misalnya nih, ada berbagai mitos yang berkembang, kayak zaman itu penuh kekerasan, kebodohan, dan ketidakadilan. Padahal faktanya, di periode ini, banyak penemuan penting dilakukan, seperti pembangunan kota-kota besar, kemajuan di bidang arsitektur, dan munculnya universitas-universitas pertama. Tapi ya, di saat yang sama, banyak kekejaman sosial yang terjadi, seperti penyiksaan, perang salib, dan kejamnya hukum-hukum zaman itu. Jadi kalau kita mau gali lebih dalam, zaman kegelapan ini ternyata lebih kompleks dan banyak sisi gelapnya, tapi juga penuh cerita menarik dan penemuan yang akhirnya jadi fondasi masa depan. Asik kan buat kita jadi tahu kalau nggak semua hitam putih dan cerita sejarah itu penuh warna. Bro, jadi kalian tahu nggak, zaman kegelapan di Eropa ini tuh bener-bener suasana yang gelap dan mencekam, kayak film horor yang nyata gitu loh. Periode ini biasanya dimulai sekitar abad ke-5 sampai akhir abad ke-15. Bisa dibilang ini adalah masa di mana banyak hal berjalan serba nggak pasti dan penuh ketidakpastian. Dari segi sosial dan politik, saat itu Eropa lagi mengalami kekacauan total. Kekaisaran Romawi yang sebelumnya sangat kuat, tiba-tiba runtuh, dan akhirnya ngebresin kekuasaan ke banyak kerajaan kecil yang berjuang buat merebut kekuasaan sendiri. Banyak daerah dikuasai oleh para bangsawan yang kejam dan suka main kekuasaan, jadi rakyatnya hidup di bawah tekanan dan ancaman. Ada juga yang bilang beberapa daerah itu kayak punya sistem feodal yang bikin rakyat kecil kayak budak. Harus nasi aja ninggalin tanah mereka buat dilindungi sama kaum bangsawan. Kalau ngomongin ekonomi, suasananya mau nggak mau ikutan ambiar. Banyak pertanian yang gagal karena perang dan kondisi iklim yang nggak menentu, bikin stok pangan langka dan rakyat makin miskin. Kesejahteraan ekonomi kayak hilang entah kemana. Belum lagi, penyakit-penyakit mematikan kayak wabah pes yang jadi momok setiap saat itu bikin banyak orang takut keluar rumah dan nyaris tutup toko. Sampai sini aja udah kayak dunia yang penuh kegelapan kan? Tapi lebih dari itu,